Boleh lambaikan tangannya teman-teman yang di Lapas Salemba Immanuel. Boleh buka masker sedikit aja biar saya lihat senyumnya. Ganteng-gantengnya, luar biasa. Luar biasa Bapak-bapak, koko-koko. Amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Saya mau menyapa yang di Zoom. Halo Koroy, Ciola, ada Bu Jenny, ada Samuel, halo Grace, Puligar, Pulisa, Yosi, selamat beribadah ya. Oke. Bapak, koko-koko, percayakah kalau kita semua yang di sini dipilih Tuhan? Amin. Ya, amin ya. Kita semua dipilih Tuhan. Itu artinya Tuhan mengasihi kita. Kalau kita nggak dipilih Tuhan, mungkin Bapak nggak ada di sini, nggak ada di gereja ini. Mungkin lagi ngerokok di luar, lagi ngobrol di luar. Tapi saya percaya kita semua ada di sini berkumpul untuk memuji Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan. Amin ya. Kita disayang Tuhan. Ya, kita mulai kebaktian ini. Kita berdoa. Bapa, Yesus Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memilih kami Bapa. Kami mau menghadap tahta-Mu yang kudus, yang suci Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, persoalan hidup kami Tuhan Yesus, beban hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan, sesungguhnya Tuhan hanya Engkau Tuhan yang paling mengerti kondisi kami satu persatu Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang kami alami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kesulitan apa yang kami alami Tuhan, hanya Engkau yang paling mengerti Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau peduli dengan kami. Engkau sangat peduli buat kami Tuhan Yesus. Bahkan Engkau setia Tuhan menolong kami. Mungkin kaminya saja Tuhan yang tidak peka mendengar suara-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Kau Allah yang setia, yang selalu ada untuk menolong kami. Karena kami percaya Engkau berjanji Tuhan Yesus, Engkau lekat, Engkau dekat dengan orang-orang yang hancur hati yang mencari wajah-Mu. Yes Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuji-Mu. Kami siap Tuhan menyembah-Mu. Kami siap Tuhan untuk Kau bentuk Tuhan Yesus, mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan, biarlah Engkau memulihkan kami, biarlah Engkau memberikan jawaban atas segala doa-doa kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan Yesus, kami hampiri Engkau Tuhan. Yes, kami tahu Tuhan Kau Allah, sumber kebenaran itu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami Tuhan. Yes Tuhan, kami mau datang kepadamu. Haleluya, haleluya. Yesus Kau kebenaran, Yesus Tuhan menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dapat. Yesus Tuhan, kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan janji-Ku kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hati
ku tetap menyembahmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus Tuhan. Yang menjauhkan kasih-Mu selama ku hidup. Kami mau hidup bagimu, tetap menyandangmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau Yesus kebenaranku, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Tuhan, Kau juru selamat kami. Yesus Tuhan dan pengharapan dalam ada pengharapan. Berdua dukamu, nyatakan janji-Mu kepadaku. Dalam ku hidup, dalam Yesus Tuhan, ku hidup bagimu. Hatiku tetap kami memandangkan, Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, dunia ini jahat Bapa. Kadang dunia ini menyeret kami untuk masuk lagi ke dalam dosa. Iblis mencoba menggoda kami dan kami masuk ke dalam dosa. Bapa, kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh kekuatan dari Engkau sehingga kami bisa menolak segala macam godaan yang menghinggapi kami, Bapa. Kami butuh kekuatan dari Engkau, Tuhan Yesus. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Roh Allah. Hadirlah di hidup kami. Haleluya. Dunia tak bisa menarik hati kami. Godaan dunia dapat kami patahkan di dalam Kau. Bangkitkan imanmu saudara. Yesus Tuhan, Kaulah sumber kehidupan kami. Kau juru selamat kami. Kau pengharapan kami. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada juru selamat yang sejati. Yesus Tuhan, ku hidup bagimu. Jadikan doa saudara lagu ini. Biar kami tetap memandang wajah-Mu Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami butuh Engkau. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Untuk berkata tidak pada dosa lagi Tuhan Yesus. Kami mau maju terus Tuhan dalam Engkau. Yesus Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap kami memandangkan. Menjauhkanku
kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, Yesus Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang putih. Kau membentuk menjana hatiku. Bapa Yesus, ajarku mengerti rencana-Mu semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami, Tuhan. Kami mau mudah Kau buat, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan, semua kasih sehingga kami yang mengerti rencana memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kau buat indah, Kau buat indah di mata-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami ada di sini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus untuk berubah Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau ubah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di ujung nanti Tuhan, ada kemenangan yang tersedia bagi kami Tuhan. Engkau mampu mengangkat kami, Engkau mampu memulihkan kami, Engkau mampu membuat mujizat bagi kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar. Nafas kehidupan dari Engkau, waktu kami dari Engkau. Ini kami Tuhan Yesus, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku,
ubah hidup Ubah setiap kami Tuhan. menjadi yang baru. Bagai Roh Kudus Emas yang murni bicara kau membentuk bejana hatiku. Bapa, aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, segala puji hanya bagimu. Kami tahu Tuhan, setiap dari kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setiap dari kami Tuhan menggenapi rencana-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus memuji dan menyembah-Mu lebih lagi, lebih tinggi lagi. Sampai Engkau mendengar teriakan sorak-sorai kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Koko, di sini siapa yang nggak pernah punya mimpi? Pasti semua di sini punya mimpi ya. Siapa yang nggak punya mimpi? Saya punya mimpi, tapi rahasia. Saya percaya bapak-bapak di sini, Koko di sini juga punya harapan, punya mimpi. Sama seperti lagu yang nanti akan kita nyanyikan. Ini lagunya ini ceritanya itu tentang saat Israel di pembebasan Babel. Jadi orang Israel ini lagi menderita. Lalu dia berteriak, Tuhan, Tuhan, tolong, tolong, tolong. Sepertinya nggak mungkin saya bisa lepas dari pembuangan Babel ini. Cerita lagu ini ya bapak-bapak ya. Tapi suatu saat Tuhan mengabulkan doa itu. Israel bebas dan Israel bisa bersuka cita. Israel dibebaskan dari Babel, jadi bisa bersuka cita dari Tuhan. Dan saya percaya bapak-bapak, koko-koko yang di sini, suatu saat bahkan nanti waktunya Tuhan, mungkin sekarang kita lagi diproses sama Tuhan. Suami saya juga dulu pernah diproses sama Tuhan. Saya juga pernah merasakan apa yang mungkin istri, pacar, bapak-bapak, koko-koko pernah alami. Saya juga pernah alami. Tapi percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya, bapak-bapak. Jangan patah semangat seperti lagu ini. Tuhan pasti akan pulihkan kita. Amin. Percaya saja sama Tuhan. Bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus. Coba saya mau dengar. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Akan memulihkan saya. Akan memulihkan saya. Seindah emas. Seindah emas, Seindah berlian. seindah berlian, Seturut yang Tuhan mau. seturut yang Tuhan mau. Amin. Amin. Yang percaya boleh kita berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini. Kalau Tuhan bisa pulihkan Sion, Tuhan juga bisa pulihkan kita semua loh, bapak-bapak ya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita. Ketawa Pak, ketawa. Hahaha, kita ketawain iblis ya. Tuhan pulihkan kita, perkara besar dia lakukan. Marilah kita bersuka. Ulang dari awal, ulang dari awal. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan amin, amin. Bersuka cita, kita apa Pak? bermimpi. Tuhan pulihkan kita, Perkara besar dia lakukan. Marilah
bersuka, yang menabur dengan air mata, menabur dengan air mata, gak menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya, yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Bapak-bapak, ini ada gayanya loh Pak. Tahu nggak gayanya? Ada yang udah tahu gayanya? Ada tahu gayanya nggak? Tahu gayanya nggak? Apa ya? Gayanya, gaya lagu ini tahu? Ayatnya. Ah, ada yang tahu gaya lagu ini? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Saya ajarin ya. yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Ikutin gayanya Pak. Pasti pulang dengan bersorak, Ayo sambil membawa berkasnya. yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya, yang menabur dengan air mata. Yes Tuhan, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya, yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Seperti bermimpi, Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Bilang, Tuhan pulihkan saya. Amin ya Bapak ya. Bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Amin. perkara Besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. yang menabur, Yes. Tuhan lihat air mata kita Pak. Dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya, yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Amin. Amin ya Pak ya. Kita nanti semua pulang sambil bersorak-sorai dalam Tuhan ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Ada yang mau kesaksian? Ibu Natali? Puji Tuhan, ketemu lagi, banyak muka baru yang saya nggak kenal, tapi puji Tuhan saya percaya ketika yang lama sudah tidak ada, itu adalah satu kesukaan dalam hidup saya ya, bahwa pelayanan kami tidak sia-sia, tapi semoga yang nanti keluar tidak mau balik lagi ke sini ya. Jangan balik lagi ke sini ya, itu yang saya minta. Oke, saya mau bersaksi. Beberapa bulan ini atau minggu ini, dalam bulan-bulan ini, bukan kalian aja yang ada masalah. Kami pelayan-pelayan juga pasti diserang oleh iblis, melemahkan kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya kemarin memang benar-benar diserang, diuji sama Tuhan, kesabaran saya, iman saya terhadap Tuhan. Begitu banyak cercaan, masalah yang mentubi-tubi dalam hidup saya, tapi puji Tuhan saya dapat atasi. Tapi yang membuat saya down pada saat itu, ketika saya mandi suatu hari,
saya mendapatkan benjolan di tubuh saya. Saya tidak pernah bicara dengan teman-teman pelayanan saya, tapi saat itu saya berkata, Tuhan ini apa? Benjolan itu gede, benjolan itu sebesar biji kelereng. Dan saya katakan, Tuhan, karena beberapa anggota keluarga saya meninggal karena kanker. Jadi saya berpikir, Tuhan, kalau memang ini tumor atau kanker yang ada di tubuh saya, puji Tuhan, berarti Tuhan masih sayang saya dan Tuhan mau saya kembali dengan cara yang seperti ini. Saya katakan seperti itu. Lalu kalau mau dibilang stres, saya stres. Mau dibilang saya down, saya down. Tapi saya tidak pernah sekalipun di depan teman-teman saya bersedih atau saya katakan saat ini mereka juga tidak tahu. Pak Gembala saya juga tidak tahu karena saya simpen itu, saya bilang kalau memang ini jalannya Tuhan, saya harus mendapatkan penyakit seperti ini, puji Tuhan saya bilang. Jadi jangan dibilang kalian di sini penuh dengan masalah, kalian down, kalian kembali lagi dalam kehidupan kalian. Itu bullshit buat saya. Ikut Tuhan bukan main-main. Ikut Tuhan benar-benar sungguh-sungguh. Ya. Mau dijawab, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Halo Pak, Opa, apa kabar Opa? Masih ada Opa ya? Puji Tuhan, luar biasa Opa, luar biasa. Oke, setelah beberapa bulan saya mendapatkan benjolan itu, setiap kali saya mandi saya kena dalam bagian benjolan itu, saya stres. Saya bilang, apa sudah waktunya saya dipanggil Tuhan dengan keadaan seperti ini? Saya bilang seperti itu. Sampai saya stres. Ardi juga selalu telepon dengan segala permasalahannya saat itu. Nggak tahu kalau mamanya juga lagi stres, ya. Jadi saya katakan, ya sudahlah. Lalu saya berusaha untuk, Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan mau, ya sudah. Saya tidak mau stres lagi. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mau sembuh ya sembuh. Kalau enggak ya enggak. Saya bilang, makin besar, saya pikiran iblis sudah masuk dalam otak saya. Rasain loh, lu rasain menderitanya itu kanker, lu rasain itu tumor, lu rasain ketika lu menderita kesakitan. Iblis itu ada di telinga saya, di otak saya, membuat saya stres. Saya tidak berani bicara sama anak-anak saya karena saya takut mereka juga stres. Mereka juga sedang ada masalah. Yang satu mau merit, yang sekali ini. Jadi saya tidak mau membuat pikiran kepada mereka juga. Saya diem. Satu pelarian saya, Yesus saya. Satu pelarian saya hanya Yesus. Berkali-kali saya katakan, punya masalah, jangan datang kepada manusia. Datang kepada Bapamu, datang kepada Tuhanmu. Itulah satu-satunya jalan keluar dalam hidup kita. Saya datang kepada Tuhan saat itu. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan sakit ini ke dalam tangan-Mu, saya bilang. Saya tidak tahu, saya tidak berani juga ke dokter, karena saya takut saya tambah stres ketika katakan itu tumor, itu apa, saya tidak berani. Saya bilang, ya sudah, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, beberapa hari atau minggu kemarin, kalau nggak salah, saya tidak pernah pegang-pegang itu lagi, saking saya stres. Jadi kalau sabunan apa bagian situ saya cok. Saya alihkan karena saya udah kagak berani pegang-pegang itu benjolan. Saya udah stres setengah mati. Saya tidak berani. Jadi sampai beberapa minggu saya tidak pernah pegang itu benjolan. Saya hindari bagian benjolan itu. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu saya pegang. Tanpa sengaja saya pegang. Tok. Kok tidak ada, saya bilang. Sampai saya cari lagi, saya pencet ke semua. Tidak ada. Tidak ada sama sekali itu benjolan di dalam tubuh saya. Sebiji kelereng loh. Dan saya nggak tahu kemana itu hilang biji kelereng itu. Tapi ketika sampai saya cari seluruh, apa pindah ya itu? Saya pikir gitu kan, pindah ke tempat lain. Tapi tidak ada. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya nangis saat itu. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Rupanya Tuhan masih berkehendak saya melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup saya.
Dan saya bersyukur, oleh sebab itu saya tidak akan main-main dengan pelayanan saya. Saya berharap semua yang ada di sini juga tidak main-main ikut Tuhan. Amin. Jangan pernah kembali kepada kehidupanmu yang lama ya. Oke, demikian. Semoga memberkati. Tetap ikut Tuhan, tetap semangat. Jangan lari kepada manusia, lari kepada Tuhan. Puji Tuhan. Enak kan diomelin emaknya? Hah? Iya, shalom teman-teman. Nama saya Yohanes. Halo, apa kabar? Shalom. Ya, saya cuma pengen bersaksi gitu kan. Saya pun juga sama seperti teman-teman sekarang pernah menjalani juga di sebelah kampusnya sebelah, Rutan Salemba. Kayak ada muka-muka yang masih nggak familiar, pernah lihat gitu kan. Ya, teman-teman saya dulu sama juga. Kasusnya narkoba. Vonisnya 4 tahun 2 bulan, jalanin 2 tahun 4 bulan. Saya bebas 2019 bulan Maret. Saya sama Novan sama-sama temen, kenal di dalam juga gitu kan. Tapi puji Tuhan, mungkin kalau orang bilang lu gila, ngucap syukur masuk penjara. Saya ngucap syukur teman-teman. Kalau saya nggak masuk penjara, saya nggak bisa seperti sekarang ini. Nggak bisa pelayanan, nggak bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya masuk penjara itu 2016 November. Narkoba, masuk pun juga masih nakal. Ya teman-teman lebih tahu lah. Ya kan, masih pakai narkoba, masih jualan segala macam lah. Pada akhirnya, Tuhan buat saya menyerah. Dengan segala utang piutang, dijauhkan keluarga, dikucilkan teman-teman, segala macam deh. Sampai di satu titik saya nyerah sama Tuhan. Saya angkat tangan kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi saat itu nggak Tuhan turun tangan, enggak. Ada proses yang saya mesti jalanin. Gitu. Ya puji Tuhan, bebas 2019 dipermudah jalurnya. Biasanya pakai duit segala macam, ini enggak. Cuma sedikit pakai duit. Karena Tuhan turun tangan. Dan saya percaya teman-teman di sini yang mungkin mau pulang sebentar lagi, tetap andalkan Tuhan. Karena yang ganas tuh di luar sana teman-teman, bukan di dalam. Di luar cobaannya lebih dahsyat daripada di dalam ini. Nggak kuat-kuat, jatuh lagi. Nggak kuat-kuat, masuk lagi. Makanya seperti siapa? John Manopo ya. Jangan sebut kita ini mantan napi. Sebut kita alumni. Kalau mantan, pasti baik lagi. Contohnya ada mantan CLBK. Ya kan, mantan pacar, pasti baik lagi. Sebut kita alumni. Karena kita sudah lulus dari kampusnya Tuhan. Ya puji Tuhan, setelah bebas, ya Tuhan kasih kerjaan. Sampai sekarang ini saya tetap melayani. Jadi pesan saya pada teman-teman yang sedang mau bebas atau mungkin yang masih menjalani proses hukuman, yuk datang kepada Tuhan. Dulu saya juga sama kok, ke gereja cuma cari apa? Makanan. Yayasan yang ngasih makan Padang, saya datang. Kalau yang nggak Padang, ntar aja. Sama gitu kan, saya juga awalnya datang cuma karena makanan. Tapi pada awalnya, yang saya cari makanan jasmani, tapi Tuhan kasih makanan rohani. Jadi saya percaya sekarang ini pun teman-teman juga sama. Ya kan? Yuk cari Tuhan. Kalau udah bebas, mau melayani, kita siap. Kita siap untuk ajak teman-teman melayani. Karena apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam sini, sudah sepatutnya kita harus tunjukkan kepada orang. Bagaimana Tuhan merubah kita, bagaimana Tuhan memproses kita menjadi lebih baik seperti yang Tuhan mau. Tadi lagunya bilang? Bawa berkas ya. Pasti pulang membawa berkas. Memang kita pulang pasti bawa berkas PB, berkas JC gitu. Pasti kita pulang pasti begituan. Tapi ada satu yang kita bawa seumur hidup kita, berkasnya Tuhan. Amin teman-teman, tetap semangat, terus berkati. Terima kasih kesaksiannya. Saya juga sebenarnya punya kesaksian banyak banget. Tapi saya percaya kita semua, makanya tadi saya ngomong, orang-orang yang di sini, bapak-bapak, kokoh-kokoh, itu dipilih sama Tuhan. Responi pilihan, responi Tuhan.
Jangan cuek. Responi. Pasti nanti bapak-bapak, koko-koko akan bertemu muka dengan Tuhan. Merasakan pemulihan yang saya pikir dulu saya juga begitu. Nih suami saya ya di sebelah main keyboard, di sebelah di gereja di Siapa sebelah. namanya? Namanya siapa namanya? Siapa namanya ya Iya. Pak? Namanya Novan. Halo Nova. Dia main keyboard, halo Novan gitu. Main keyboard di sebelah dipecat. Karena Kak, tahu kenapa? Karena masih pakai. Tuhan proses lagi, digempur lagi, ditampar lagi. Sudah keluar, balik ke saya kan, saya buka tangan lagi. Juga masih sempat colek-colek lagi. Tapi Tuhan tampar lagi sampai hampir masuk rumah sakit, hampir lewat. Itu artinya Tuhan sayang sama kita, saudara. Saya berdoa kita semua mendapat pemulihan yang dari Tuhan, yang kita pikir apa sih lo, sok rohani gitu ya. Kadang enggak. Kita mengejar apa? Keselamatan. Kita mengejar kekekalan. Jangan pikir hidup yang di dunia aja ya saudara ya. Pikir hidup kekekalan. Kita bertemu sama Tuhan di surga. Mahkota kehidupan kita dapati. Itu yang jadi fokus tujuan kita ya. Kita tahu, Tuhan tahu kita. Tuhan mengerti kita. Jadi kalau ada apa-apa kayak Tante Nat ngomong, datang ke Tuhan. Dia paling mengerti kita. Dibanding istri, dibanding orang tua, dibanding siapapun. Tuhan mengerti. Dan masalahnya kita peka nggak dengar suara Tuhan. Ya. Ayo kita berdoa, kita lanjut lagi. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau peduli terhadap kami Tuhan Yesus. Sejauh ini Tuhan kami melangkah Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau sayang kepada kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Segala persoalan yang kami alami, yang kami hadapi Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, setiap kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak tinggal diam Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Engkau tidak tinggal diam. Engkau menolong kami. Engkau tidak tinggal diam. Engkau ingin kami kembali kepadamu Tuhan. Yes Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli soalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Tuhan Dia peduli Allah yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli soalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli soalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang butuh mujizat Tuhan, mari angkat tangan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami butuhkan, yes Tuhan. Soalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman sempurna. Hari ini kami Tuhan, Dia mengerti. Yes Tuhan mengerti yang sedang terjadi. Yes Tuhan, Kau tidak tutup mata Tuhan atas apa yang kita alami Tuhan. Kau ada Tuhan Yesus. Alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, ada mujizat yang tersedia bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, kami percaya padamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, masa depan sungguh ada di dalam tangan-Mu. Ada harapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Harapan yang tidak akan hilang Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan menyerahkan hidup kami Tuhan Yesus. Melewati segala masalah kami. Melewati segala musim kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau mempercayakannya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau punya rencana yang indah atas setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau bertindak Tuhan. Beri pertolongan. Engkau yang berperang bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu kami lewati Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita berdiri Bapak-bapak. Kita berdiri yuk. Bersama Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau berserah padamu. Yes Tuhan, perkenananmu yang
Yang butuh pertolongan dari Tuhan, angkat tanganmu, ini kami Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Jamah kami Tuhan Yesus. Ubah kami Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Tuhan Yesus. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami Tuhan. Iman kami Tuhan tetap di dalam. Yes Tuhan, beri pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, jangan lewatkan kami Tuhan. Kami mau kau jamah. Perkenananmu ya Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu berlimpah bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu siang hari ini Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, Engkau yang berkata-kata Tuhan atas diri hamba-Mu. Berikan kami semua Tuhan telinga dan hati seorang murid. Kami siap untuk ditaburkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, Amin. amin. Beri tepuk kemuliaan bagi Tuhan saudara, amin. Terima kasih tim PPW. Shalom Bapak Ibu. Ibunya cuma satu ya. Shalom teman-teman, shalom Bapak-bapak ya. Terima kasih. Ini kita sudah bertemu lewat online nih ya, setiap bulan sekali. Ini baru kali ini saya pribadi ya. Mungkin kalau Bunat ada beberapa teman pertama kali melayani langsung secara onsite di Gereja Immanuel ya. Salam kenal, nama saya Hendra. Kami dari Shalom, dari Community of Peace ya. Jadi online kita ganti nama, tetap COP tapi Community of Peace saudara ya. Hari ini kita sebelumnya saya mau tahu berapa lama waktu saya kira-kira 30 menitan ya. Oke, siap. Hari ini kita mau belajar sesuatu nih tentang mimpi dan penglihatan ya. Tadi VB jelasin banget gitu ya. Mimpi yang kayak apa sih? Setiap kita hampir bermimpi nih. Tapi yang mimpi yang Tuhan maksud mungkin agak berbeda dari mimpi-mimpi biasa, saudara. Ya, hari ini kita mau, oke, bisa kelihatan ya, teman-teman ya. Saya sebelum nanti mau masuk, saya mau nanya nih ke teman-teman semua. Berapa banyak sih yang prinsip hidupnya mengalir aja seperti air mengalir? Ada bisa angkat tangan, go with the air, go with the flow bahasa Inggrisnya. Yang prinsip hidupnya saya mengalir aja seperti air mengalir. Ada? Yang seperti itu adik tadi satu, ada? Semua pada bingung ya? Oke. Oke, ya. Jadi saya nggak masalah, nanti kita mau bahas lebih dalam lagi. Ini bukan soal benar dan salah. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu bagi kita gitu ya, lewat nanti mimpi dan penglihatan, saudara. Ya. Yang saya sebetulnya mau tahu mengapa seringkali kita bilang mengalir saja seperti air mengalir ya karena mungkin karena kita nggak punya rencana nih. Kita nggak punya planning.
Ya, yang paling masalah adalah kita nggak punya tujuan. Kita nggak punya mau arah kemana. Udah deh ngalir aja, ikut-ikutan aja. Ya, dan itu yang sering kali orang berpikir ya udah mengalir aja. Tapi itu memang sangat kita debatable ya. Jadi perlu dibalik. Tapi ada satu pernyataan begini, only that fish go with the flow. Hanya ikan mati yang mengalir mengikuti arus. Ya kan? Jadi kalau dikasih ikan teri mati itu kan yang ngalir lewat air gitu kan. Tapi kalau ikan hidup dia punya arah loh. Dia kadang melawan arus. Ya kadang dia ngikut. Tapi sesuatu yang punya hidup, punya tujuan, dia pasti bergerak. Tidak mengikuti aliran. Setuju ya? Setuju. Amin. Oke, ayatnya diambil dari ini. Teman-teman, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Saya akan baca begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, firman Tuhan saya ulangin lagi akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kalau dikatakan hari-hari terakhir itu kapan? Ya hari-hari ini nih, ya. Orang bilang nih kita sudah berada di penghujung dari hari-hari terakhir, hari-hari zaman. Firman Tuhan begini, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat apa? Penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Saya ulangi lagi nih, ya. Langsung teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Ini akan terjadi di hari-hari terakhir nih. Ya, Tuhan akan ngasih pernyataan-pernyataan lewat mimpi dan penglihatan. Nah, ya, seperti apa itu maksudnya? Ya, kalau bahasa Inggrisnya saya langsung aja di yang warna kuning. Your young men shall see visions. Ya, bahasa Inggrisnya penglihatan itu vision. Ya, your old men shall dream. Mereka akan bermimpi. Dream and vision, penglihatan, saudara. Ya, nah kalau dalam sangat kecil ya, Bapak Ibu, teman-teman bisa baca ya. Jadi kalau penglihatan itu dalam bahasa Yunaninya itu dia memakai istilah namanya horasis, ya, horasis, saudara. Artinya dia inspire appearance, ya, an aspect and inspire appearance, sight or vision, sesuatu yang bisa dilihat, yang menginspirasi, sesuatu yang dilihat dan menginspirasi, ya, bisa juga dibilang wahyu nih, ya, kalau bahasa Indonesianya kita bisa dapat ilham, ya, wahyu, ilham, saya nggak tahu ada nama-nama itu nggak, ya. Atau yang kedua bicara mimpi, mimpi itu nama bahasa Yunaninya enupnion, nih saudara, ya, enupnion, yaitu sleep, a dream while asleep. Jadi dia bisa dapat komunikasi daripada Tuhan, dia melihat pengertian dari mimpi, saudara. Ya, jadi ini saya mau jelasin dulu istilahnya itu. Jadi lewat mimpi Tuhan menyatakan sesuatu, lewat penglihatan Tuhan juga ngasih kita sesuatu. Tapi sesuatu yang seperti apa? Ya, masih mungkin apakah semua mimpi? No. Ya, suatu mimpi dan penglihatan yang membuat kita bergerak menuju kepada Tuhan, saudara. Ya. Amsal 29 ayat 18 katakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Ya, kalau bahasa Inggrisnya where there is no vision the people perish. Kalau nggak ada visi orang akan musnah. Karena nggak ada tujuan. Mereka nggak tahu arahnya kemana, ngalir-ngalir aja. Nah, makanya ini yang sangat penting teman-teman ngerti tentang mimpi. Nah, kenapa saya bawa ini tentang mimpi dan penglihatan? Karena gini, nanti sebentar secara cepat saya akan tunjukkan beberapa tokoh Alkitab dimulai dengan mimpi dan penglihatan. Sebelum dia melakukan suatu tugas yang besar, sebelum dia bergerak melakukan sesuatu, mereka sebelumnya mendapat penglihatan dan mimpi, saudara. Ya, jadi mimpi ini yang membuat orang bergerak menuju sesuatu yang dia taruh dari Tuhan, saudara. Ya, saya ambil contoh satu dulu deh. Kita ambil dari Abraham. Ya, Abraham diambil Kisah Para Rasul 7 ayat 2-3, jawabnya begini. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya. Nah, dia mendapat visi nih. Mendapat penglihatan nih si Abraham nih, ya. Kepala bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia.
Ur-Kasdim, saudara. Dan sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman padanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri akan kutunjukkan padamu. Waktu Abraham bertemu sama Tuhan, dia disuruh perintah pergi daripada tanah leluhurnya, saudara. Dan gak ada patokan, gak ada dasar, sehingga dia percaya, tapi dia percaya, saudara. Dan dia ikut pergi. Dan setelah itu terjadi banyak peristiwa. Setuju ya? Jadi satu penglihatan, satu penampakan yang membuat dia bergerak. Nah, ini yang membuat orang tentang visi dan tentang mimpi dan penglihatan. Saya yang kedua, saudara, tokoh yang kedua ini siapa, saudara? Yakub, ya. Sama. Nanti kalau teman-teman baca semua, ini contoh-contohnya saja, saudara. Di Kejadian 28 ayat 12 dan 16, ya. Cuman saya baca di ayat 12 ya. Maka bermimpilah ia ini si Yakub. Jadi yang ini lewat dream, lewat mimpi. Sebelum dia melakukan apa-apa, sebelum mereka peristiwa, Tuhan menyatakan diri dulu nih. Nah, sampai sini ngerti ya? Jadi bukan sekedar mimpi, bukan sekedar penglihatan yang macam, tapi suatu atau wahyu atau ilham, tetapi suatu wahyu dan ilham yang membuat kita bergerak menuju satu tujuan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ya, ini agak tegang nih. Jadi suatu saat, ini cerita agak santai dikit. Suatu saat ada orang dalam mimpinya dia dapat ketemu nih sama malaikat gitu kan istilahnya. Oh, akan ku kasih empat permintaanmu gitu kan. Wah, dia bilang begini. Saya mau saya mau kerjanya nyuruh-nyuruh orang nurutin saya. Wah. Terjadilah. Cing. Jadi tukang parkir, saudara. Mundur. Wah, dia kaget gitu kan. Itu permintaan pertama. Permintaan kedua, wah kan masih ada 3 permintaan. Dia minta yang kedua. Saya minta kalau jangan yang tukang parkir. Saya minta gini. Saya mau orang yang saya menjadi orang yang berkuasa sehingga orang yang berpengaruh pun nunduk sama saya. Wah. Kata malaikat itu dalam mimpinya ya. Terjadilah. Cing. Jadi tukang cukur, saudara. Iya kan? Dipegang kepalanya orang. Cuman tukang cukur yang bisa megang kepalanya presiden, saudara. Bener nggak? Iya dong, nggak mungkin presiden tukang cukur begitu. Cuman tukang cukur yang bisa megang. Wah, masih nggak puas juga dia. Dia bilang lagi nih. Dia bilang permintaan lagi. Wah, masa sih ini permintaan yang benar. Gini deh, saya mau maunya dikelilingi para wanita. Wah, dikelilingi. Bener nih ini permintaannya. Iya, tring, jadi tukang sayur, saudara. Bener, ibu-ibu keliling dia. Waduh, ini nggak beres deh. Udahlah sekali lagi. Waduh, ya kan. Sekali lagi. Udah, saya nggak mau minta apa-apa, nggak mau ketemu apa-apa. Cuman saya mau ngokang-ngokang kaki, dapat duit. Tring, jadi tukang jahit, saudara. Ini cerita mimpi, saudara. Jadi, this is a joke supaya nggak serius, oke? Kita kembali lagi. Jadi, tapi bukan mimpi yang kayak gitu, saudara. Ya, tapi mimpi sehingga dia tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang dia mau kerjakan. Dan seringkali membuat orang tadi kalau kita ingat ayatnya, karena nggak ada punya visi, orang menjadi musnah, menjadi tidak tahu arah tujuan. Saya nggak tahu berapa banyak dari teman-teman yang di sini tahu apa yang mau dikerjakan. Ya, bahkan kalau kita baca di ayat Yakub tadi, ya. Yakub dikatakan begini, di ayat 13-nya. Akulah Tuhan Allah Abraham anakmu, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring, ini akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu semua keturunan, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Yakub bangun loh, ya, di ayat 16 katakan gini, Yakub bangun dari tidurnya dan berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Bayangin nih, waktu Tuhan menyatakan diri kepada Yakub nggak sadar loh. Tuhan yang punya inisiatif nih. Kasih ke Yakub nih. Mimpi. Wah, masih belum. Ya, kita masih banyak kok stok tokohnya. Ya. Habis itu Yusuf. Tadi Yakub.
Abraham, Yakub, yang ketiga Yusuf. Kejadian 37 ayat 5, pada suatu kali, ya kelihatan ya Bapak-Bapak, suatu kali bermimpilah Yusuf. Terus dikatakan, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya dan sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Dan dimulai daripada saat dia menceritakan mimpinya kepada saudaranya, cerita Yusuf terjadi. Ya, karena benci saudara-saudaranya, dia membuang Yusuf ke sumur, terus menjual dia jadi budak ke Mesir. Singkat cerita kita tahu ceritanya. Ya, selalu dimulai dengan mimpi dan penglihatan. Tuhan menyatakan. Ya. Yang kedua apa? Musa. Musa di Keluaran 3 ayat 2 dikatakan Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi Musa dalam pelariannya tiba-tiba dia lagi menggembalakan ada semak. Dia bukan lagi dalam kondisi tidur. Dia melihat. Dari semenjak itu Tuhan menampakkan diri, dikasih tugas untuk membebaskan Israel. Ya, selalu sebelum memulai sesuatu, tokoh-tokoh Alkitab dimulai dengan satu vision and dreams. Dengan satu mimpi dan penglihatan. Ya. Yang keenam, Daniel. Ya, secara cepat bermimpilah Daniel dan mendapatkan penglihatan di tempat tidurnya. Ya, Daniel juga sama, bahkan dia bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Nanti teman-teman baca ya. Terus yang keenam, Elia. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata, ya. Oke. Ya. Menyentuh dia dan berkata, bangunlah dan makanlah. Dia udah capek, dia udah lelah. Dia masuk, dia bilang, gue mau mati aja gitu kan. Tiba-tiba malaikat menampakkan diri ke Elia. Sama, abis itu dia mulai makan, dan dia pergi ke atas gunung, dan di situ dia mendapatkan kekuatan baru, mendapat misi yang baru. Untuk memuridkan Elisa. Ya, selalu ada misi. Ada satu pertemuan dengan Tuhan. Ya. Ini perjanjian lama. Oh, perjanjian baru ada nggak? Ada. Saulus, ya kan? Kisah Rasul 9 ayat 3 dan 5 dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaran olehnya suatu suara yang nyaring kepadanya, Saulus, Saulus, maka engkau menganiaya aku. Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, Saulus pun juga ketemu. Semenjak itu, peristiwa itu, Saulus udah gak namanya Saulus lagi, menjadi Paulus. Menjadi pengabar Injil yang luar biasa, murid Yesus. Amin, menjadi Rasul Yesus, saudara. Ya. Nah, dari semuanya itu, pertanyaannya begini. Ini kan di toko Alkitab, itu kan tadi cuma di toko Alkitab, cuma cerita-cerita toko Alkitab. Di dunia nyata emang gak ada. Ya, ini saya mau ceritain orang-orang yang bagaimana dia bergerak dalam mimpi. Dia bergerak punya visi. Dia bergerak gara-gara dia punya keyakinan akan mimpi itu. Ya, saya ambil contohnya ini si Bapak Tirto Utomo, pendiri Air Kemasan Aqua tahun 73. Kalau sekarang ngomong Aqua kayaknya biasa aja ya. Tapi coba teman-teman bayangin tahun 73 dia bikin perusahaan namanya Aqua, jual air. Kalau itu dia jualannya di padang pasir, di mana? Di gurun, masuk akal, ada yang beli. Indonesia tahun 73. Masih bayangin, mungkin gak ada gedung, gak ada apa, air sumur juga masih bagus. Zaman dulu saya ingat, air masih kita yang masak gitu loh, masak sendiri gitu, gak perlu pakai beli. Ya, dikatakan di situ, dia dikatakan dicibir banyak orang, bahkan dikatain orang gila. Orang gila nih, dan memang benar, kalau dia cerita dalam peristiwa dia waktu membuat Aqua ini, ya perusahaan ini, 3 tahun pertama itu tahun-tahun berat. Tahun berat, bahkan 3 tahun itu dia udah mau tutup nih perusahaannya. Karena banyak yang mencibir. Ya, tapi kenapa dia terus jalan? Karena dia punya mimpi. Dia punya visi. Ngerti ya? Maka the power of visi ini yang saya bilang tadi, berbeda. Teman-teman pegang dan itu buat melangkah. Ya. Ada lagi siapa? Nah, ini mungkin kalau lihat ini udah bikin lapar nih. KFC. Colonel Sanders, pendiri. Nah, saya agak kok malah hilang. Dia mulai di umur 65 tahun. 65 tahun loh dia belum dari mulai. Dia pensiunan seorang tentara, kerja di berbagai bidang, gagal semua segala macam. Nah, tapi dia punya keyakinan, dia waktu itu dia lahir dari keluarga yang miskin. Dia karena keluarganya miskin, anaknya banyak, dia anak tertua, dia sering masak. Makanya dia ngerti masak. Nah, dia punya waktu dia di dalam militer dia masak-masak tentang apa?
ayam dan bagaimana dia tentang ayam dia seriusin. Dia punya 11 resep rahasia itu. Nah, dia resep rahasia itu pun dia coba selama setahun sampai benar-benar coba, dia yakinin itu. Dia yakinin bahwa ayam dia enak nih untuk dijual. Tapi setelah dia yakinin, apakah mulus-mulus saja? Enggak, teman-teman. Ternyata, kenapa? Kenapa dia butuh 1000, dia ditolak 1007 restoran. Baru restoran ke 1008, baru terima resep itu. Ngerti ya? Ditolak, 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 ditolak. Tapi pertanyaannya, dia ini 1007 restoran nolak dia, 1008 baru ditolak di umur 65. Kalau dia nggak punya visi yang kuat, nggak bakalan goyang, saudara. Pasti akan, udah deh, nggak usah 1000, 10 aja gue udah males. Bener nggak? Seringkali gagal karena teman-teman nggak meyakini mimpi dan penglihatan itu. Visi yang Tuhan kasih. Ngerti ya? Ini yang membedakan kenapa orang-orang mimpi dan penglihatan itu sangat penting. Saya tadi curhat kesaksian dari Bro Novan. Mereka tadinya dari keluar dan kenapa mereka mau ngelayanin kembali ke dalam sini? Padahal ini mereka bisa aja pulang, pergi. Ini masih kerja nih. Sengaja izin cuti kerja istilahnya untuk bisa melayani tempat ini. Kenapa? Kan ada satu panggilan, ada satu penglihatan, ada satu dream yang menggugah dia untuk dia masuk. Novan tinggalnya di Bekasi Timur, dia harus datang ke sini dari pagi. Kenapa? Nggak dapat duit, nggak dapat apa gitu. Kita benar-benar melayani dengan tulus. Kenapa? Tapi karena ada visi, mau panggil, mau melayani kembali. Karena Tuhan nyentuh dia, kehidupan dia. Dia memberikan satu visi, engkau melayani lagi jadi berkat buat teman-teman yang lain. Amin. Nah itu yang membuat mimpi dan dream, orang-orang yang dipenuhi dream sama penglihatan akan berbeda, saudara. Amin. Nah, dream sama vision, ya, dream atau vision itu butuh apa? Work, butuh proses. Proses. Kita pikir jalannya lurus nih, nggak taunya yang bawah kan? Setuju ya? Wah, dia masuk belok-belok, udah belok-belok, ada api, ada jeruji, ada ini, ada itu, ada hiu, ada batu. Ini semua harus dilewatin. Nah seringkali Tuhan kasih yes ini, gitu kan. Tapi kita nggak bisa megang ini karena kita goyang di sini dan butuh waktu, maunya cepat. Ya, makanya nih saya bilang tadi orang-orang yang punya dengan visi harus pegang ini, dapat mimpi dan penglihatan ini supaya bergerak menjadi benar. Saya nggak tahu teman-teman saat ini dalam proses tapi suatu saat teman-teman keluar, pertanyaannya apa yang mau dikerjain? Ya, ini minta maaf, cuman ini dikatakan vision, mimpi dan penglihatan. Kalau tanpa aksi, tanpa gerakan, tanpa gaya, itu cuman artinya berkhayal kita. Ngerti ya? Oh kita mau bergerak A, kita mau bergerak B. Tuhan udah ngasih nih. Papa saya ya dulu bilang begini loh, dia bisa lihat benda bulat itu kotak. Saya dulu bingung artinya apa ya, lihat bundar bulat itu kotak, nggak ngerti gitu loh. Tapi artinya gini loh, kita bisa melihat peluang yang orang lain nggak bisa lihat gitu loh. Ngerti ya? Kayak tadi ya, orang jualan aqua, zaman tahun 73 dia bisa lihat, aqua ini bakal bisa booming dan dia yakinin itu. Ya, orang lain nggak bisa lihat. Gila nih air, ada lagi teh botol sosro kan, Indonesia mah bikin teh mah banyak, gampang, murah lagi, ya kan? Tapi dikemas, dibikin botol gitu loh. Zaman dulu orang yang bisa melakukan itu dia melihat. Dia melihat. Nah, ini pewahyuan. Ini yang saya mau bilang mimpi dan penglihatan itu. Ya, sesuatu yang membuat teman-teman aha gitu ya. Eureka. Ini sesuatu nih yang saya mau kerjain nih. Teman-teman sekarang di sekolah kehidupan habis setelah ini mau ngapain? Itu kan pertanyaannya kan. Dan saya harap di tempat ini Bapak Ibu bisa mendapat mimpi dan penglihatan. Karena perlu nanti ke depan, setelah keluar ini apa yang mau dikerjain. Supaya teman-teman nggak tadi kayak ceritanya Novan, keliling-keliling, kayak nggak ada kerjaan, nggak ada tahu. Tapi nanti kita akan belajar. Ya, makanya mimpi dan penglihatan harus digerakkan. Misalnya contohnya, dapat untuk bikin makanan atau bikin apa, ya belajar. Ya, harus ada action gitu. Sorry, bisa dibantu pencet baterainya ya? Bisa dibantu pencet, maju. Oke,
Nah, saya mau nanya gini, setelah mendapat mimpi dan penglihatan, semua tokoh akan mengalami perubahan hidup. Kira-kira kenapa, teman-teman? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Ini mereka udah dapat nih, oh saya harus bikin Colonel Sanders, oh bikin ayam yang enak, dia bikin, ya kan? Atau si Tirto tadi dia bikin aqua, dia bikin, saudara. Atau tadi Abraham, oh dia harus pergi ke Ur Kasdim, dia pergi ke situ, ya. Terjadi perubahan hidup, dia berani bayar harganya. Nah, kira-kira mengapa mereka berani mengalami perubahan hidup nih? Teman-teman tahu? Karena mimpi dan penglihatan itu memberikan keyakinan dan tujuan hidup, itu dia. Memberikan tujuan hidup baru buat dia, saudara. Ya, ini yang namanya saya bilang a reason to live. Sebuah alasan untuk hidup. Waktu saya bikin ini, Tuhan minta saya untuk berhenti agak lama di sini, saudara. Saya mau teman-teman waktu saya ini coba renungin pertanyaan ini. Teman-teman punya nggak alasan untuk hidup saat ini? Minta maaf, cuman di dalam bahasa Jepang namanya ikigai. Ikigai itu adalah a Japanese concept referring to something that give a person a sense of purpose. Sense of purpose, a reason for living. Ya, bahasa Indonesia sesuatu yang memberi seseorang tujuan atau alasan untuk hidup. A reason to live. Ikigai itu tiap hari dia bangun besok pagi, oh saya mau ngerjain A, saya mau ngerjain A. A reason to live. A sense of purpose. Saya mau teman-teman coba renungin. Saat ini teman-teman ada nggak? Kalau ditanya, saya nanya secara head to head, 4 mata, teman-teman punya nggak a reason, sebuah alasan untuk hidup? Atau tadi, seperti tadi, ikan itu ngalir aja deh. Tapi saya tadi ingatkan, cuma ikan mati yang mengalir aja. Tapi saya percaya teman-teman Tuhan kasih mimpi dan penglihatan supaya teman-teman punya alasan untuk hidup, punya reason to live. Ya. Sebuah alasan untuk hidup itu bicara sense of purpose. Satu perasaan untuk ada tujuan gitu loh. Tujuan hidup dia ngapain. Ini yang teman-teman renungkan karena ini saya bilang begini ya. Nih mukanya Michael Jackson ya. Kalau menjadi terkaya dan terkenal adalah alasan untuk hidup, ya. Tentu Michael Jackson tidak akan meminum obat tidur setiap malam hingga akhirnya overdosis. Kita semua kenal dia kan? Sangat luar biasa terkenal. Kaya, ya. Tapi dia mengakhiri hidupnya ya overdosis gitu. Kalau tujuannya a reason to live, kenapa dia harus minum itu? Karena dia nggak punya kehilangan lagi tujuan untuk hidup. A reason to live, sense of purpose, rasa untuk bertujuan, saudara. Ya kalau di Indonesia kan agak jelek nih sense of purpose. Tapi teman-teman ngerti artinya itu, saudara. Ya, saya bahkan mau bilang kalau reason to live-nya teman-teman adalah menjadi terkaya, menjadi orang kaya, punya banyak duit. Saya mau kasih tahu, Adolf Meckler, seorang terkaya dari Jerman, nggak akan menabrakkan dirinya ke kereta api, bunuh diri. Berarti reason for life, alasan dia tujuan untuk hidupnya nggak bisa hanya untuk jadi terkenal, kaya, ataupun punya banyak duit. Bahkan saya bilang, orang yang menjadi orang berpengaruh dan berkuasa adalah alasan untuk hidup. Bila itu sebagai reason, tujuan untuk hidup, tentu Getulio Vargas, Presiden Brazil, tidak akan menembakkan jantungnya sendiri, saudara. Karena nggak bisa ditemukan di situ. Tujuan untuk hidup, teman-teman. Ya. Saya mau teman-teman kita baca bareng-bareng ini. Ya. Kita baca bareng-bareng di sini. Matius 5 ayat 13-16. 13-16. Garam dunia dan terang dunia. Ya. Kita baca ya dengan suara yang keras ya. 2, 3. Kamu adalah garam. Garam itu yang diasingkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang amin. Tuhan minta kita a reason to live, saudara. Ya, purpose of life, tujuan hidupnya. Untuk apa? Menjadi garam dan terang dunia. Saya nggak tahu teman-teman sebetulnya berapa banyak yang teman-teman boleh siapin lagu. Saya mau kasih ilustrasi anak panah, saudara. Ya, anak panah. Mazmur 45 ayat 6 katakan begini, ya. Anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Pada saat menyiapkan ini Tuhan kasih gambaran begini loh, saudara. Tuhan kasih apa? Satu vision buat teman-teman di sini anak-anak panah nih. Teman-teman tahu nggak? Supaya anak panah itu bisa dilesatkan, prosesnya bagaimana? Dia harus ditarik dulu, mundur kan? Dia harus ditarik dulu, ditarik mundur dulu, baru dilepaskan. Setuju ya? Seorang panah untuk bisa dipakai, dia ditarik mundur dulu, baru diarahkan, terus dia melesat, dia baru diarahkan. Teman-teman, mungkin teman-teman mengalami mundur, ya, berada di tempat ini mengalami setback, ya. Kita berasa seakan-akan, ya, kayaknya saya nggak ada harapan nih. Saya kayaknya udah finish, saya udah selesai, saya mundur. Saya nggak tahu, sebelum masuk sini teman-teman ada visi nggak? Ada mimpi nggak untuk keluarga? Bahkan sudah dikubur. Tapi saya mau kasih tahu, tetap ingat. Reshape. Bangkitkan lagi. Karena anak panah itu nggak apa-apa mundur. Ya, nanti akan dilepas sama Tuhan, saudara. Amin. Akan menjadi berkat buat banyak orang. Setuju? Amin. Saya mau kita nyanyikan satu lagu ini, saudara. Saya cuma mau nanti teman-teman setelah pulang dari sini, pulang renungin. Tuhan, saya minta a reason to live, alasan untuk hidup. Ya, Tuhan pasti kasih mimpi dan penglihatan. Saya nggak tahu Tuhan akan ini, tapi sesuatunya pasti ingat. Yes, saya mau ngerjain ini. Yes, saya mau lakukan ini. Ya, bisa balik dulu ke slide saya. Sebentar. Saya tadi sebetulnya saya mau nyiapkan. Udah bisa slide. Ya, sebetulnya tadi saya mau Saya menyiapkan lebih banyak, tapi Tuhan bilang untuk stop sampai sini gitu loh. Karena saya percaya teman-teman diminta sama Tuhan untuk dapat minta sama Tuhan mimpi dan penglihatan apa yang harus dikerjain ke depan. Ya, siap saudara selagunya? Kita mau nyanyi lagu ini, saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi, saudara. Yesus pegang. Yesus, mari bangkit berdiri, Bapak Yesus pegang erat katakan dengan tanganku, ku tak dapat hidup ku tak dapat hidup luar kasih Tuhan. luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Katakan apa, saudara? Engkau alasan Sekali lagi, saudara. hidup. Yes, Lord. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
tinggalkan aku Tuhan. Katakan lebih kuat, jangan sebab Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi saudara, Engkau alasan Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Teman-teman, mari kita satukan hati. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Sekarang Kau yang beracara Bapa. Roh Kudus Kau beracara, berikan mimpi dan penglihatan bagi teman-teman di tempat ini. Apa yang harus mereka lakukan Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. A reason to live. Alasan untuk hidup ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, mimpi dan penglihatan ya Tuhan. Mereka bergerak Tuhan. Menjadi anak-anak panah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sentuh hati mereka ya Tuhan. Kasih mereka ya Bapa. Sebab Engkau alasan mereka untuk ada terus Tuhan berharap bagi-Mu. Apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami percaya mereka akan menyerahkan bagi-Mu ya Tuhan. Tapi mereka mau bergerak akan tujuan yang telah Kau berikan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Teman-teman di gereja Immanuel ini Tuhan. Seluruh pengurusnya ya Tuhan. Seluruh tamping ya Tuhan. Bahkan seluruh para petugas ya Tuhan di lapas Salemba ini Tuhan. Kau berkati semua Tuhan. Kasih-Mu berlimpah atas setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Silakan duduk. Ada pengumuman mungkin? Shalom. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari Kul Online Peduli, kepada hambanya Bapak Hendra. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan kepada kami, menyadarkan kami kembali bagaimana kami harus men-set ulang tujuan hidup kita, supaya pada saatnya nanti kami siap untuk keluar dan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, tapi hanya tertuju bagaimana kami bisa menuju kepada tujuan hidup yang sudah kita buat. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk berkat yang sudah dikirimkan kepada kami. Kami hanya bisa berdoa kiranya karya pelayanan Kul Online Peduli semakin diberkati, semakin banyak menyelamatkan jiwa, terutama kami, jiwa-jiwa yang sangat haus akan siraman-siraman rohani ini. Mohon kami dicas terus Pak, karena meskipun sudah dicas terus, kami masih sering juga jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi terima kasih untuk kesetiaannya terus hadir bagi kami. Diumumkan kepada seluruh jemaat, besok kita tidak ada ibadah pagi, tapi akan kita ganti dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan besok, mohon kehadiran teman-teman semua. Kita akan pujian penyembahan 1 jam full, kita akan puji Tuhan, sembah Tuhan. Kemudian di siang hari kita nanti akan ada seminar, kita ada seminar rohani, jadi mohon kehadiran teman-teman juga dari komunitas Efata pukul 2. Mohon kehadiran teman-teman semua. Sekarang kami meminta mohon untuk disampaikan doa syafaat dan doa berkat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang
dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih Bapa. Ya Rabbi, saya undang jemaat yang mau benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang mau mengambil kesempatan pada sore hari ini untuk benar-benar bertobat, untuk benar-benar menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Saya undang, angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saya serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengangkat tangan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya roh pertobatan Tuhan tinggal di dalam hati mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau lepaskan roh pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah satu persatu Bapak. Sehingga mereka Tuhan membuka hati mereka Bapak. Untuk dapat mengenal Engkau pribadi lepas pribadi. Untuk memiliki hubungan yang indah bersama dengan Engkau. Saat ini kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan, Engkau pegang tangan mereka Tuhan. Roh Kudus bekerja atas kehidupan mereka Bapa, sehingga Tuhan pemulihan terjadi. Mereka boleh dilepaskan dari setiap kutuk, lepaskan dari setiap dosa yang mengikat kehidupan mereka ya Bapa, sehingga mereka lebih sungguh-sungguh Tuhan di dalam mengikut Engkau Tuhan. Pertobatan terjadi Tuhan, terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan yang daripada Tuhan. Setiap persoalan mereka, setiap kebutuhan mereka, setiap rencana mereka Tuhan, Engkau ambil alih Bapa saat ini. Tuhan, ganti dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan turun melimpah atas kehidupan mereka Bapa. Tak ada satupun yang akan tertinggal Bapa saat ini Tuhan, karena kami percaya Bapa, Engkau mengasihi mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Boleh turunkan tangan ini Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu saat ini Bapak, untuk lapas Salemba saat ini Bapak. Kami serahkan Tuhan lapas Salemba ke dalam tangan yang daripada Tuhan. Bapak Yosafat Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, hikmat Tuhan, roh kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya dapat memimpin Tuhan lapas Salemba dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan Bapa. Kami juga berdoa untuk pembina rohani di tempat ini Bapak Samuel Tuhan, Engkau berkati keluarga, kesehatan berkati pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut yang daripada Tuhan turun atas Bapak Samuel, hikmat turun atas Bapak Samuel, sehingga Tuhan pembinaan dalam lapas ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan atas lapas Salemba ini, sehingga jemaat-Mu Tuhan dipulihkan, jemaat-Mu Tuhan menjadi saksi Tuhan ketika mereka keluar nanti Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini mengurus PB maupun JC. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan Bapa. Tuhan juga perlancar segala sesuatunya Tuhan, sehingga Tuhan pengurusan surat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu semuanya ke dalam tangan yang daripada Tuhan. Apapun Tuhan yang saat ini ada dalam kehidupan mereka, yang sakit sekalipun saat ini Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak akan kurang panjang Tuhan untuk menjamah mereka satu persatu, disembuhkan dari setiap sakit apapun yang saat ini sedang ada masalah Tuhan, yang saat ini sedang ada pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan, lepaskan mereka Bapa,
Engkau buka jalan. Tuhan, Engkau lembutkan Bapa, supaya setiap beban masalah mereka, Tuhan, Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gantikan dengan ketenangan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, sementara kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami angkat tangan kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam berdoa daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita semua angkat tangan kita teman-teman. Mari kita menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan telah menerima berkat katakan amin. Amin.